Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wassalla rabbuna ala nabiyil mustafa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al huda. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Udah. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, mari kita haturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat, hidayah serta nikmatnya, sehingga pada pagi hari ini kita disehatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa hadir di tempat ini dalam kondisi sehat walafiat. Mudah-mudahan seluruh aktivitas ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu juga keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Para jamaah sekalian, mari kita awali kajian pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita fokus pada ayat yang ke-149 dalam surah yang ke-7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wattakhadha qaumu Musa min ba'dihi min huliyyin 'ijlan jasadan lahu khuwar alam yarau annahu la yukallimuhum wa la yahdihim sabila ittakhadhu wa kanu zalimin. Wattakhadha, dan telah menjadikan kaum Musa, yaitu kaumnya Musa Bani Israel, menjadikan min ba'dihi, dari setelah Nabi Musa pergi meninggalkan mereka. Jadi mereka mengambil apa? Menjadikan apa? Min huliyihim, yaitu min huliyihim, dari perhiasan mereka dijadikan apa? Ijlan, yaitu pedet. Pedet itu apa? Ijlan, anak sapi, jasadan, yang bertubuh, yang berjasad, lahu, baginya, khuwarun, mengeluarkan suara yang melenguh. Suaranya sapi gimana, Pak? Lah ya ta? Anak sapi ini gini. Lalu
Ketika itu kemudian mereka menjadikan anak sapi yang bersuara yang terbikin dari emas itu sebagai sesembahannya. Maka kemudian Allah katakan, alam yarau, apakah mereka tidak melihat, tidak memperhatikan, annahu, bahwasanya anak sapi itu la yukallimuhum, ia tidak bisa berbicara kepada mereka, wala yahdihim, dan anak sapi itu tidak bisa memberikan petunjuk kepada mereka, sabilan, akan jalan kebenaran. Lah kok disembah? Terkadang kita ini dengan GPS itu nurut wae, padahal yo kadang nyasar nih itu ya. Nah, turut-turuti geladrah gak karu-karuan itu. Setelah itu kemudian kita nyoba, kita ini apal jalannya. Mari ini kurang 300 meter lagi Anda harus putar balik. Nah, padahal kita tahu tempatnya nang ngene kono meneh. Kadang menyesatkan itu GPS itu. Tapi kemudian orang percaya, apalagi yang tidak pernah menuju kepada suatu tempat itu, mempercayakan kepada GPS. Saya itu pernah itu diarahkan melebu kuburan, Pak. Ya. Jadi ini makam dia, ini makam ini. Saya kesini, ternyata memang posisi rumahnya itu di balik makam. Loh, saya tuh silakan masuk kanan, lurus saja, patokan. Ya, tak terlalu kuburan. Ya sudah, saya lanjut. Ternyata harus lewat sana, yaitu menyesatkan itu. Jadi para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ayat ini adalah terkait dengan ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Musa untuk menghadap kepadanya dalam rangka untuk menerima Taurat yang tadinya itu selama 30 hari lalu kemudian disempurnakan menjadi 40 hari, dan itu diterangkan oleh Allah di dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-142 nya. Silakan dilihat Al-Qur'annya. Tapi jenengan ini tak manja bener itu. Jadi walaupun tidak bawa tak tampilkan, meskipun saya memahami jenengan sudah hafal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَوَاعَدْنَا مُوسَى 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ووعدنا, dan kami telah janjikan Musa kepada Nabi Musa salasina lailatan, salasin yaitu 30 atau salasun karena posisinya adalah sebagai objek, maka salasin. Maka Selasa itu hari yang ketiga, ya. Selasa itu hari yang ketiga. Lalu kemudian salasina lailatan, 30 apanya? Lailatan, malam. Tadinya dijanjikan menghadap kepada Allah 30 malam. Wa atmamnaha, dan kami sempurnakan perjanjian itu
bi'ashrin dengan 10 hari lagi, fatamma maka telah sempurna apa miqatu rabbih, yaitu waktu-waktu yang telah ditentukan Tuhannya Musa, mi arba'ina lailatan, yaitu 40 malam. 30 tambah 10 berapa Pak? 40. Tapi beda dengan apa namanya hitungannya KPU. Nah iya, jadi hitungannya KPU itu beda. Begitu 6 tambah 6 itu bukan 12 tapi 660. Jadi 6 tambah 6 mestinya kan 12. Enggak, KPU bisa 660, bisa 6.600. Lihat bayari piro. Fatamma miqatu rabbih, maka telah sempurna miqatu rabbih, yaitu waktu-waktu yang telah ditentukan oleh Tuhannya, arba'ina lailatan, 40 malam. Wa qala Musa, lalu kemudian berkatalah Musa li akhihi, kepada saudaranya yaitu Harun. Harun itu kakaknya. Bentar ya, saya minum. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo dipun unjukaken. Ini saya unjukaken. Dus. Alhamdulillah. Seger, Pak. Alhamdulillah ya. Berkatalah Nabi Musa kepada saudaranya yaitu Harun, wahai Harun, ukhlufni, gantikan aku, fi qaumi, di dalam menangani kaumku. Ukhlufni, khalafa, bahkan khalafa itu artinya juga bisa nanti pemimpin, bisa menjadi khalafa itu artinya pengganti. Khalf itu bisa bermakna itu belakang, dia al-khalf. Ukhlufni, gantikan aku wahai Harun, fi qaumi, di dalam menangani kaumku ini, wa aslih. Jadi pesannya Nabi Musa luar biasa, rupanya Nabi Musa itu sudah tahu gelagat-gelagat yang kurang baik itu, ya. Wa aslih, dan perbaikilah kaumku ini, wala tattabi', kamu jangan mengikuti sabilal mufsidin, yaitu jalan orang-orang yang berbuat kerusakan. Jogon lho ya, ono apa-apa sing nggak beres dandanono. Itu pesannya Nabi Musa kepada Nabi Harun. Apa yang terjadi para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ternyata nggak gampang itu. Walaupun Harun seorang nabi itu kemudian dilawan, ya, dilawan oleh Bani Israel, terutama atas provokasi daripada Samiri. Provokasi Samiri. Jenenge ya padha Musa ya jane, Musa Samiri. Ya. Hal itu diterangkan oleh Allah di dalam surah Thaha, surah yang ke-20 pada ayat, mulai pada ayat keberapa ini? Ya, mulai pada ayat yang ke-6, mulai pada ayat yang ke-86. Ya, ini tak ambil 86 aja, kalau mundur terlalu jauh moyo dawa antri. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Oh ya wes 86 wes. Qala fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dika wa adallahu Samiri. Qala, berkatalah Allah, fa inna qad fatanna, maka sesungguhnya kami qad fatanna, sungguh kami telah menguji qaumaka, akan kaummu wahai Musa, min ba'dika, dari setelah kamu pergi meninggalkan mereka selama berapa hari tadi? 40
40 hari. Wa adallahum, dan berhasil menyesatkan mereka Bani Israel siapa? As-Samiriyu, Samiri. Para jamaah sekalian, lalu kemudian faraja'a Musa, begitu kemudian Nabi Musa itu sudah diberitahu oleh Allah bahwa kaummu sekarang diobrak-abrik sama Samiri, kayak Indonesia diobrak-abrik sama Mulyono. Ya, nambeng arek iku. Berikutnya faraja'a Musa ila qaumi rabbana asifa. Kemudian Nabi Musa itu kembali pulang ila qaumihi, kepada kaumnya, rabbana asifa, dengan marah yang luar biasa itu. Kenapa? Delok arek-arek gak genap belas sih. Jadi Nabi Musa itu marah. Kenapa? Mereka menyembah kepada anak sapi yang tidak pernah diajarkan. Lalu kemudian apa? Berkatalah Nabi Musa, qala ya qaumi, berkata Musa, ya qaumi, wahai kaumku, alam ya'idukum rabbukum wa'dan hasana, tidakkah Tuhan kalian menjanjikan kepada kalian wa'dan hasana, dengan janji yang baik? Afaqala alaikumul ahdu am aradtum ayyahilla alaikum ghadabun min rabbikum fa akhlaftum maw'idi. Apakah terlalu panjang, terlalu lama atas kalian al-ahdu, janji Allah itu? Am aradtum, atau kalian sengaja menginginkan ayyahilla alaikum ghadabun min rabbikum, agar supaya dia Allah melepaskan kemurkaan kepada kalian? Fa akhlaftum mau'idi, lalu kemudian kalian tersebut itu menyelisih daripada janjiku. Kue kan janji, kalian sudah janji untuk kemudian menjaga, untuk beribadah kepada Allah. Lah kok jadi ngene kepiye? Nabi Musa itu ngomong gitu, tapi ya enggak piye-piye gitu. Setelah itu apa? Mereka mengatakan, qalu ma akhlafna maw'idaka bimalkina walakinna humilna awzaram min zinatil qaum. Coba. Mereka berkata, ma akhlafna, kami tidak ingin kemudian berselisih. Maka khilaf pakai kha itu juga artinya berselisih. Qalu ma akhlafna, mereka berkata, ma akhlafna, tidaklah kami berselisih, tidaklah kami menselisihi mau'idaka, akan janjimu, bimalkina walakinna humilna auzaran min zinatil qaum, tetapi kami ini telah memikul beban yang berat dari perhiasan kaum yang kami pikul dari Mesir menuju ke Palestina ini. Wabot. Setelah itu kemudian apa? Faqadhafnaha, kami lemparkan perhiasan-perhiasan emas itu kepada api. Fakadzalika alqas Samiri, begitu jugalah Samiri tersebut itu melemparkannya. Jadi dikomando, bahasanya Samiri, kue kepingin enggak melihat Tuhanmu yang sesungguhnya? Piye? Nah sekarang coba bahasanya itu adalah sodako, lemparkan kepada bara api itu mas-mas yang kamu pikul itu. Setelah kemudian dilemparkan ke bara api, begitu juga Samiri memberikan contoh. Setelah itu fa'akhraja lahum ijlan jasadan lahu khuwar, maka kemudian Samiri mengeluarkan untuk mereka ijlan jasadan, yaitu anak sapi yang bertubuh kayak peres-peresan itu, lahu khuwar, dimana anak sapi yang terbikin dari emas itu mengeluarkan suara sapi, bukan suara kayak seruling itu, bukan, suara anak sapi. Lalu kemudian faqalu, mereka berkata, hadza ilahukum wa ilahu Musa fanasi, inilah Tuhan kalian yang sesungguhnya, wa ilahu Musa, dan Tuhannya Musa yang sesungguhnya, fanasi, tetapi dia tersebut lupa. Sajane iki lho. Jadi sakti to sedekah nglemparkan ning ngene itu
muncul langsung Tuhan. Ini jelas ketok. Setelah itu kemudian Nabi Musa begitu kemudian pulang, maka kemudian Nabi Musa berkata, afala yarawna, maka apakah mereka tidak melihat, tidak memperhatikan alla yarji'u ilaihim qaula, bahwasanya patung itu enggak bisa mengembalikan kepada mereka qaulan, perkataan. Lek ditakoni ra iso jawab. Untungnya Mbak, untungnya ya, itu tidak ada teknologi semacam sekarang, AI. Coba itu kemudian dalam patung itu kemudian dimasukkan teknologi AI Pak, tambah Pak menyesatkan itu Pak. Ditakoni langsung jawab, takoni langsung jawab, takoni langsung jawab. Sekarang jenengan coba di googling aja, jenengan ndak usah ngetik kan, cukup dipinjet aja yang gambarnya mic itu, lalu kemudian sampean ngomong, diklik langsung keluar apa yang jenengan inginkan itu. Jadi apa namanya, artificial intelligence itu luar biasa, dan konon penggagasnya itu apa Pak? Menyesal itu. Penggagasnya AI itu menyesal. Wah ini jadi rusak manusia. Kemudian manusia itu males. Anak-anak sekarang dia S2, S3 itu Pak. Kemudian kalau bikin tesis atau ya begitu kemudian judulnya ditek, setelah itu diklik langsung itu bagaimana kemudian kerangka apa namanya, kerangka skripsi, kerangka itu semuanya keluar itu Pak. Jadi itu kalau anak yang males ya bahaya itu Pak. Kadek gurune, dosennya kemudian gagap teknologi, itu dianggap luar biasa itu, padahal itu adalah plagiat. Jadi gitu Pak. Jenengan kalau nggak percaya coba itu. Jadi diklik aja yang apa, teknologi AI. Tapi saya nggak ngajarin gitu. Itu adalah menyesatkan, tidak mengajak manusia untuk kemudian berpikir kreatif. Alah segampang mana judulnya dak, keluar semuanya, latar belakangnya kayak apa ya, yang diinginkan itu kayak apa, keluar semuanya Pak ya. Makanya sekarang itu tergantung orangnya, dia tersebut itu ingin kemudian menjadi mahasiswa murni atau mahasiswa imitasi. Itu Pak ya. Jadi itu. Lalu kemudian apa? Nabi Musa mengatakan, apakah mereka tidak melihat bahwasanya sapi itu tidak bisa mengembalikan perkataan kepada mereka? Lek ditakoni jegideg wae, isone ya melenguh suarane kayak sapi itu aja. Lho ngono wis hebat itu Pak. Wala yamliku lahum dharra wala naf'a, dan anak sapi itu tidak mampu untuk menghadirkan kepada mereka kemudaratan maupun kemanfaatan, tidak bisa. Kalau ditendang ya menengai Bapak, dibanting ya meneng wae. Ya. Lalu kemudian apa? Setelah itu kemudian walaqad qala lahum Harun, dan sungguh Harun tersebut itu berkata kepada mereka min qablu, dari sebelumnya, ya qaumi, wahai kaumku, innama futintum bih. Harun itu ngomong, kalian itu adalah diuji dengan ini, wa inna rabbakumur rahman, dan sesungguhnya Tuhan kalian itu adalah Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih. Dudu iku, paham ya? Fattabi'uni, maka ikuti aku, kata Harun kepada mereka waktu itu. Wa ati'u amri, dan taatilah perintahku.
Tapi apa kata mereka, Pak? Coba, iki Nabi, Pak, dibantah koyo ngene. Qalu lan nabraha alaihi akifina hatta yarji'a ilaina Musa. Mereka mengatakan lan nabraha alaihi, kami tidak akan pernah berhenti alaihi atasnya, atas sapi itu, akifina sebagai orang yang i'tikaf, orang yang beribadah menyembah, hatta yarji'a ilaina Musa, sehingga kembali kepada kami, yaitu Musa, Nabi Musa. Lek Musa ning kene baru mari. Berapa hari, Pak? 40 hari. Mereka itu menyembah kepada anak sapi. Maka kemudian Nabi Musa mengatakan, qala ya Harun, wahai Harun, ma man'aka idh ra'aitahum dhallu, apa yang menghalangi kamu wahai Harun, idh ra'aitahum, ketika kamu melihat mereka dhallu, mereka tersesat, kowe kok menengai. Jadi dianggap Nabi Harun itu diam. Kenapa kemudian kepada Nabi Harun itu kok mereka berani, kepada Musa enggak berani, Pak? Nabi Harun hanya dikasih oleh Allah kemampuan untuk apa? Untuk berdiplomasi. Tetapi orang sing medeni, Pak. Sedang Nabi Musa, mereka tahu tongkatnya itu lek ditutuk nih. Dadi apa mereka itu? Jadi artinya adalah sekarang ini tidak cukup orang itu memiliki kekuatan intelektual, Pak. Harus punya kemampuan untuk membela diri. Jadi ilmu bela diri itu kudune ya duwe para mubaligh itu. Kudu itu, Pak. Kudu itu apa? Duduk pace itu duduk. Harus itu. Lalu kemudian Nabi Musa mengatakan, Allah tattabi'ani, mengapa kamu tidak mengikuti aku? Afa'asaita amri, apakah kamu melawan perintahku, durhaka akan perintahku? Masya Allah, Nabi Harun diseneni ambil Nabi Musa. Padahal itu ya masih loh, Pak. Tapi kalah bahasanya, kalah pangkat ya. Kalah pangkat ya, menang loh Harun itu. Sam, gue itu adikku, orang. Tidak ada itu. Qala ya bana umma la ta'khudh bi lihyati wala bi ra'si. Jadi artinya apa? Harun selaku kakak diiling na adikku, terima, Pak. Oleh karena itu sekarang jangan kita melihat itu siapa, tapi apa yang dia lakukan itu apa. Lek bener budal, Pak. Maka saya katakan, misalkan sekarang anak SD itu ya, itu kemudian azannya kena, suruh azan, Pak, supaya kemudian mereka itu senang, ekspresi azannya itu kemudian dia berkembang, dan kemudian apa, nanti jenengan gak ada, dia tampil itu sudah jawar cili wa adzan, selagi makhrajnya itu benar. Kan adzan itu yang benar, yang penting itu benar walaupun bagus loh. Iya. Misalkan anak kecil, anak saya dulu kelas 3 SD itu adzan. Dan kelas 6, kelas 5 itu sudah jadi imam. Ya, Pak. Yang penting anak itu mumayyiz itu pinter, tahu wudu'e ya apa, wis ngerti. Kemudian menghindari najis itu, cara bersuci bener. Udah, Pak. Di zaman dulu itu ada, dan di zaman para sahabat ada anak usia 6, ada mengatakan 7 tahun, yang kemudian ketika waktu sholat maka kemudian disuruh maju oleh para sahabat yang lainnya. Kenapa? Karena anak ini memiliki hafalan yang lebih banyak, memiliki kefasihan daripada yang tua-tua. Itu, Pak. Jadi lain gene-gene ono cah apalane akeh. Dalating sing timbane sing tua. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lah sing ngono-ngono iku nyingkir. Apa mana mau jadi api ini? Ndak
ndak set apa namanya, nggak cocok, nggak matching belas. Alhamdulillahi rabbil alamin. Anak-anak sekarang bagus. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sudah, kalau itu bagus arahkan. Jenengan kalau tahu ada masjid 1 juta pemuda, ya, neng itu Pak, ya, anak-anak muda Pak, sing tua wis kari ndelok kari mantau, paham ya? Gimana sekarang Pak? Jadi jujukan anak-anak muda, memberikan inspirasi bahwa para orang tua, generasi tua tersebut itu adalah tidak ngungkungi masjidnya tapi diserahkan kepada pemuda. Gitu. Saatnya GS itu model begitu. Ya. Sengamnya lah Pak. Lalu kemudian apa? Coba, ketika kemudian Nabi Musa itu kemudian marah kepada saudaranya, qala, berkatalah Harun. Jadi Nabi Musa punya 2 kakak, yaitu Harun dan Maryam. Maryam bukan ibu daripada Nabi Isa, bukan. Ibunya Nabi Musa, dan kemudian ayahnya Nabi Musa itu namanya Imran, tapi bukan Imran Ali Imran, itu bukan. Kemudian istrinya Imran, ibunya Nabi Musa itu namanya Bu Imran, yaitu Yokabat itu. Dan kemudian melahirkan Maryam, kemudian Harun, kemudian Nabi Musa. Gitu. Qala, berkatalah Nabi Harun, ya bena ummah, wahai anak ibuku. Jadi bahasanya gitu, wahai anak ibuku, la takhudh bilihiyati, kamu narik janggutku, jenggotku jangan kamu tarik, wala birasi, kamu jangan narik rambut kepalaku. Jadi dijambak ngene Pak, jadi tangan loro, jadi kene ditawarik jenggote, rambutnya dijambak. Ya karena apa? Karena ini perkara besar, perkara rusaknya akidah. Jadi marah begini ini benar, paham ya? Jadi marah begini ini benar. Bagaimana kemudian ada orang yang kemudian memberikan gagasan, saat ini tidak waktunya lagi kita ini kemudian jor-joran tempat ibadah, karena jor-joran tempat ibadah itu kemudian akan menghadirkan perpecahan, permusuhan. Lalu kemudian tidak perlu sholat, yang penting kemudian aplikasi dari sholat itu apa. Karena ngono kuwi wong iku dudulen Mbak, dan ini nggak bisa dibiarkan, harus dilawan itu. Jenengan harus banyak komunikasi di sosial media itu untuk menolak yang semacam itu. Jangan diem aja. Lalu kemudian apa? Inni khasyitu an taqula farraqta baina bani Israil wa lam tarqub qawli. Sesungguhnya aku khawatir, jika engkau tersebut itu melakukan suatu perkataan farraqta baina bani Israil, jadi di mana hal itu akan kau pisahkan, kau bisa memisahkan di antara Bani Israel. Walam tarqub qawli, jadi sampai Harun itu sambatan begitu kepada Nabi Musa. Loh, awak dhewe wis nglarui, tapi Harun itu diancam untuk dibunuh, Pak. Ya. Oke, berikutnya. Setelah itu
Kembali ke sini. Lalu kemudian apa? Pada ayat yang ke-149 surah yang ke-7, walamma suqita fi aydihim wa ra'au annahum qad dhallu qalu la illam yarhamna rabbuna wa yaghfir lana lanakunanna minal khasirin. Walamma suqita fi aydihim, jadi dan tatkala mereka tersebut itu suqita itu kan sebetulnya dijatuhkan fi aydihim dalam tangan mereka. Artinya apa? Mereka sudah merasa itu menyesal, wara'au, dan mereka melihat annahum qad dhallu, bahwa mereka itu telah tersesat. Qalu, lalu kemudian mereka baru berkata, Pak, la illam yarhamna rabbuna, sekiranya Tuhan kami tidak merahmati kami, wa yaghfir lana, dan sekiranya Tuhan kami tidak mengampuni kami, lanakunanna minal khasirin, sungguh kami akan menjadi orang-orang yang merugi. Jadi setelah pertengkaran dialog antara Nabi Musa dengan Nabi Harun, itu sebetulnya kemudian memantik kesadaran mereka bahwa mereka itu di dalam kesesatan yang nyata. Dan kemudian setelah itu apa? Mereka itu berdoa hampir sama dengan ucapan Nabi Adam, doa yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Cuman ini adalah didahulukan kalimat rahmatnya, la illam yarhamna, jika tidak merahmati kami, sapa Rabbuna, Tuhan kami, wa yaghfir lana, dan sekiranya tidak mengampuni kami, lanakunanna minal khasirin. Para jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullah, orang yang tidak mendapatkan rahmat itu pasti neraka, Pak. Tidak bisa masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ketika Nabi menyatakan bahwa tidak ada seorang pun yang amalnya memasukkan dirinya ke dalam surga illa ayyataghammadani Allahu bi rahmatin wa fadlin, kecuali jika Allah itu adalah memberikan kepadaku suatu rahmat dan fadlnya, fadilahnya. Maka kemudian apa? Setelah itu para sahabat itu bertanya, ya Rasul, apakah amal engkau pun juga tidak menjamin memasukkan engkau ke dalam surga? Iya. Illa ayyataghammadani Allah bi rahmatin wa fadlin. Itu artinya apa, Pak? Bukan berarti kemudian orang memutuskan lek ngono nabi ini gak jelas wargone. Bukan, Pak. Artinya ini adalah Nabi itu adalah jelas dirahmati oleh Allah, tetapi kemudian jangan kemudian kita ini bersandar kepada amal kita, lalu kemudian kita mengatakan wis pantes awak dhewe mlebu swarga itu lha wong awak dhewe amale oke. Enggak. Oleh karena itu ketika orang masuk surga itu kalimatnya apa, Pak? Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Ini kan biasanya dibaca oleh MC juga itu ya, sampai kuwalak-kuwalik regar-regaran. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepada kami. Li hadza, ke sini. Ya. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Sekiranya Allah tidak memberikan petunjuk kepada kami, kami tidak ada dalam wilayah hidayah Allah itu. Kami tidak berada di sini. Artinya hidayah Allah itu adalah merupakan rahmat yang luar biasa kepada kita. Bahkan ada satu hadis
yang ketika kemudian ada orang ahli neraka itu, kemudian setelah itu Allah memerintahkan kepada malaikat ayyukhrijahum, untuk mengeluarkan mereka ya dari neraka itu. Lalu kemudian apa? Allah tersebut itu apa namanya, dengan rahmatnya berkata kepada neraka itu, di mana Allah tersebut berkata kepada neraka itu bahwa neraka itu adalah haram untuk kemudian melahap atau memakan daripada anggota tubuh manusia min atharis sujud, dikarenakan ada bekas-bekas sujud. Paham ini Pak ya? Jadi ketika orang tersebut itu ada atharis sujud, ada bekas sujudnya, anggota tubuh yang 7 itu yaitu al-jabhah, jadi kening, dan Rasul itu mengisyaratkan kepada al-anf, hidung, lalu kemudian kaffaihi, yaitu kedua telapak tangan, lalu kemudian kedua lututnya, dan kemudian kedua daripada ujung telapak kakinya itu ditekuk ini. Maka itu adalah anggota tubuh yang dulu waktu di dunia digunakan untuk bersujud. Maka itu yang menjadikan Allah tersebut itu merahmatinya, dan Allah menyatakan haram neraka untuk memakan itu. Saya baca itu adalah dalam kitab Ad-Da wa Dawa ya. Jadi luar biasa, Ibnul Qayyim al-Jauzi itu adalah murid daripada Ibnu Taimiyah. Jadi kalau saya lihat kitab Ad-Da wa Dawa, muridnya koyok ngono alime Pak, Danio gurune itu. Lalu kemudian ada orang yang kemudian menyerang Ibnu Taimiyah, ilmumu iku piro. Paham itu ya? Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu kita harus selalu berdoa kepada Allah, dan kemudian kita mohon kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Kita minta kepada Allah akan ridho dan surganya, dan kita berlindung dari murka Allah dan nerakanya. Itu selalu, supaya kita ini apa enggak apa non jaga nih ambil amal kita Pak. Wes aku orang ndonga ngono jelas warga. Loh jangan ya, ikut jenenge mekiti ya. Lah cuman rahmat Allah itu, nah kembali lagi, rahmat Allah itu adalah diberikan kepada orang yang melakukan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Ati'ullaha wa ati'ur rasul la'allakum turham. Taatlah kalian kepada Allah dan Rasul ya, agar supaya kalian dirahmati. Jadi ada syarat Pak, enggak ngawur gitu. Wah masya Allah dia enggak ngibadah lek dirahmati mlebu swarga, ngawur itu Pak. Itu ya. Jadi doa ini kita bisa terapkan, ya Allah, la illam yarhamna, la illam yarhamna rabbuna wa yaghfir lana lanakunanna minal khasirin. Para jemaah sekalian, di sini saya tampilkan yukhbiru ta'ala an dhalalin man dhalla an dhalali man dhalla min bani Israil min ibadatihim al-ijl. Allah mengabarkan tentang kesesatan orang yang tersesat di antara Bani Israel fi ibadatihim, di dalam ibadah mereka, yaitu mereka menyembah kepada al-ijla, anak sapi, alladzi ittakhadahu lahum as-samiri, yang dimana Samiri itu membikinkan untuk mereka, yaitu sesembahan yang terbikin dari emas, min huliyil qibti, dari apa namanya,
dari perhiasan Qibti. Qibti itu dari kokpit ya, suku kokpit di Mesir. Kan bukankah mereka itu pelarian dari Mesir itu Pak, dengan membawa apa namanya perhiasan emas. Alladzi kanu ista'aruhum minhum fasyakkala lahum minhu ijlan. Setelah itu kemudian mereka apa namanya berat memikulnya itu, lalu kemudian dilemparkan ke api, lalu kemudian mereka menginginkan al-ijl. Apa Pak yang melatar belakangi mereka tersebut itu kepingin apa? Kepingin menyembah kepada anak sapi itu. Kira-kira apa yang melatar belakangi? Ketika mereka menyeberang, jadi menyeberangi lautan itu, kemudian mereka itu singgah di wilayah Kanaan atau Kan'an, wilayah Kan'an, di mana di situ keturunan Kan'an, putra daripada Nabiullah Nuh alaihissalatu wassalam. Lalu kemudian ketika mereka menyeberangi, mereka melihat bahwasanya orang-orang negeri Kan'an itu adalah menyembah kepada patung-patung, kepala anak sapi, kepala anak kerbau, kepala anak banteng yang terbikin dari perunggu. Ya termasuk kepala banteng itu Pak. Itu saya baca di dalam tafsir Al-Misbah karya Profesor Quraish Shihab ketika menerangkan ayat ini. Jadi ketika menerangkan surah Al-A'raf ayat yang ke-138, wajawazna bi bani Israil al-bahr fa'atau ala qaumi ya'kufuna ala asnamin lahum qalu. Coba Pak, monggo dilihat ayat 138 Al-A'raf. Pokoknya munyer dino iki akeh Al-A'raf ya. Wajawazna Bani Israel, dan kami seberangkan dengan membawa Bani Israel. Kami seberangkan kemana Mbak? Al-Bahra, melintasi lautan. Fa'atau, maka mereka mendatangi ala qaumin, atas suatu kaum, yaitu kaum Kan'an itu, ya'kufuna, di mana mereka i'tikaf, mereka menyembah ala asnamin, yaitu pada patung-patung berhala-berhala lahum yang mereka miliki. Qalu, lalu kemudian mereka berkata, Bani Israel begitu ndelok-ndelok itu kepencut Pak. Kepencut itu apa? Ya, tertarik. Mereka mengatakan itu, ya Musa, wahai Musa, ij'al lana, jadikan untuk kami ilah, bikinkan Tuhan po'o kama lahum alihah, sebagaimana mereka itu punya beberapa Tuhan itu. Aku gawe nopo, kami bikinkan Tuhan sebagaimana orang-orang Kan'an memiliki Tuhan-Tuhan itu. Qala, Nabi Musa mengatakan, innakum qaumun tajhalun, pancen kowe goblok. Ya. Innakum qaumun tajhalun, sesungguhnya kalian itu kaum yang bodoh. Wis diselamatno sama Allah lah, kok ya kobre kepingin menyembah kepada patung itu. Coba. Lah itu yang kemudian Mbak, nanti kemudian menginspirasi Samiri, dan ada mengatakan bahwa Samiri itu yang kemudian memprovokasi permintaan itu. Jaluk ambil Musa kono. Dan Samiri ini Pak sudah punya persiapan apa Pak? Persiapan karena Samiri itu adalah orang yang waktu kecil bayinya itu diasuh oleh Jibril. Coba, ayah asuhnya Samiri itu adalah Jibril, dan mengenali Jibril Pak. Ketika Samiri itu menyeberang di lautan dan kemudian mengenali ada bekas daripada langkah Jibril, ada kudanya Jibril yang kemudian membekas di situ, tanah daripada bekas daripada kudanya Jibril, itulah yang diambil oleh Samiri, lalu kemudian nanti dicampurkan kepada
emas yang dilebur di bara api. Itulah yang kemudian menjadikan apa? Anak sapi itu mengeluarkan suaranya sapi, Pak. Itu. Jadi dikatakan min asarir rasul. Ya. Jadi ada bekas apa? Bekas daripada malaikat Jibril. Ono ta Ustaz ayate? Ada. Silakan dibuka di dalam surat Toha. Ono Toha meneh, Pak. Pada ayat yang ke-95 96 nyambung dengan tadi. Saya tadi malam enggak sempat buka-buka ini. Wis pokoknya buka ini kan Pak ya. Saya ilinge. Nah. Qala fama khatabuka ya Samiri. Jadi Nabi Musa itu ngomong gitu. Qala fama khatabuka ya Samiri. Apa yang mendorong kamu wahai Samiri untuk melakukan itu? Qala, berkatalah Samiri, basurtu, aku melihat bimalam ya basurubi, aku melihat terhadap apa yang mereka tidak melihatnya. Faqabattu qabdatan min athari rasul, lalu kemudian aku ambil satu genggaman min asari rasul, dari bekas langkahnya Rasul Allah yaitu Jibril. Jibril itu kan utusan, ya. Fanabantuha, lalu kemudian setelah itu aku lemparkan nanti itu pada leburan emas itu. Wa kadzalika sawwalat li nafsi, dan demikianlah nafsuku tersebut itu mendorong aku, membujuk aku. Jadi Samiri itu mulai nuruti keinginannya, dan konon para mufassir mengatakan Samiri ini ketika nanti seluruh Bani Israel melakukan pertaubatan, Mbak. Jadi mereka diterima taubatnya, tapi syaratnya apa? Taubatnya harus bunuh diri. Jadi harus bunuh diri, Pak. Dan sekitar ada 70.000 orang yang meninggal dunia karena pertaubatan itu. Sangar, Pak ya. Jadi begitu Bani Israel itu mau melakukan pertobatan, hal itu nanti diterangkan oleh Allah di dalam apa? Di dalam surah Al-Baqarah itu, Pak. Jadi jangan dikira begitu mudah, Pak, pertaubatan Bani Israel, wangil. Dan alhamdulillah itu tidak dipersyaratkan kepada kita, Pak. Coba kemudian umat Rasulullah Muhammad taubat dari kesyirikan, mari ini kudu bunuh diri, ya entek, Pak. Wong wabe doyan dukun ya iki. Ngerti ya? Iya, sentai itu. Ya. Yaitu pada ayat yang ke-54 dari Al-Baqarah itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadhikumul 'ijl fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum 'inda bari'ikum fataba 'alaikum innahu huwat tawwabur rahim.
Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, sesungguhnya kalian itu telah berbuat zalim anfusakum terhadap diri kalian bittikhadhikumul ijla, dengan sebab kalian menjadikan anak sapi sebagai sesembahan. Maka fatubu ila bari'ikum, bertaubatlah kalian kepada Tuhan yang telah menciptakan kalian. Caranya piye? Faqtulu anfusakum, bunuhlah diri kalian. Dzalikum khairul lakum, hal itu adalah lebih baik bagi kalian inda bari'ikum, di sisi Tuhan yang telah menciptakan kalian. Fataba alaikum, kalau kalian melakukan itu Allah menerima taubat kalian. Innahu wattawwabur rahim, sesungguhnya Allah itu adalah at-tawwab, zat yang maha menerima taubat lagi maha penyayang. Ya apa Pak? Bani Israel itu kemudian karena Musa yang memerintahkan Pak, ora ono sing kemudian ngelawan itu Pak, wedi, ditakuti itu. Akhirnya kemudian apa? Mereka mau melakukan, jadi ya saling membunuh itu Pak. Arepe dibacok ning kene pedange, ternyata bapake, ternyata anake. Akhirnya kan rasido itu, gak tega Pak. Akhirnya kemudian mohon kepada Nabi Musa, wahai Musa, bagaimana kita bisa melakukan ini? Lah wong arepe tak babat bapakku, arepe tak babat anakku. Akhirnya kemudian Nabi Musa memohon kepada Allah, dan akhirnya kemudian diturunkannya ya awan yang tebal, yang orang itu tidak melihat siapa, tapi ono glebate wong iku ono, tapi sapa gak ngerti. Awan yang tebal, yang hitam. Akhirnya kemudian ya gleb gitu apa? Sudah. Setelah itu kemudian apa? Sampai kapan ini Nabi Musa khawatir lain dijar-jar nontek ini Bani Israel. Akhirnya kemudian Allah tersebut itu memberikan isyarat sampai pedang mereka, tangan mereka tidak bisa digerakkan lagi, dan kemudian awan itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika awan itu diangkat oleh Allah, pedang mereka tidak bisa digerakkan, tangan mereka tidak bisa bergerak lagi, berarti pertaubatan, waktu pertaubatan sudah selesai. Tumbang Pak, 70.000 orang kurang lebih. Dan kemudian apa? Yang tumbang diterima taubatnya, yang tidak tumbang pun juga diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya apa Pak? Lek syaratnya ngono taubat. Apa? Orang Jepang melakukan harakiri, lek wong Indonesia harakun. Harakiri Pak. Ya. Malah semakin besar oleh kesesatan semakin dilindungi. Korupsi semakin banyak yang dikorupsi semakin diamankan. Tapi lek nyolong PT bengep. Ya. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, itu yang bisa kita pelajari hari ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, dan insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang tentang doa-doa yang lain, yaitu dalam surah yang lain. Demikian kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.